selamat datang di Investasiyo KSPM FEB Unut. Investasiyo Show. Hai sobat cuan semuanya. Gimana nih kabarnya? Pasti baik dong ya. Nah, nggak terasa nih udah di pertengahan tahun 2024, di mana tahun baru ini kita dari KSPM FEB Unut mengeluarkan program baru nih yang bernama Investasiyo. Nah, di mana program ini membahas tentang saham-saham dan lain sebagainya. So, welcome to Investasiyo episode pertama. Investasiyo Show. Nah, sobat cuan, seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama aku Loputuju Sinawada Pratiwi. Akrab dipanggil Wanda dari fungsionaris Divisi 1 bidang acara KSPM FEB Unut. Nah, tentunya aku nggak sendiri dong ya di Investasiyo pertama kali ini. Nah, aku bakal ditemani oleh kakak cantik dan juga kakak ganteng. Mari kita sambut Kak Alia dan Kak Dwipa. Halo Sobat Cuan semuanya, kenalin aku Dwipa dari Divisi 3 Bidang Institusi dan Birokrasi KSPM FEB Unut. Salam kenal semuanya. Salam kenal. Dan di sini aku Alia dari fungsionaris Divisi 2 Bidang HR KSPM FEB Unut. Salam kenal. Salam kenal. Nah, Sobat Cuan, kita bertiga bakal bahas hal menarik nih. Kira-kira Sobat Cuan bakal tahu nggak ya kita bakal bahas apa? Wah, kira-kira apa ya? Aku Tahu juga nih. Spill dong. Spill. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita bakal lanjut ke pembahasan kita yaitu. Nah, sebelum itu aku mau nanya dong sama kalian, kalian tertarik nggak sih sama mindset dan cara mengelola keuangan gitu? Wah, kalau Pasti kita banget pasti, sih. kalau soal uang agak sensitif ya. Uang siapa sih Yang nggak kenal uang gitu ya. Apalagi kita mahasiswa ya? Ya, mahasiswa. Betul. Ya, kalau dari aku sendiri ya, mindset keuangan itu sangat penting ya, karena apalagi kita mahasiswa ya, untuk mengatur keuangan itu sangat penting bagi kita mahasiswa. Apalagi nanti pasti ada pengeluaran yang tidak terduga seperti itu. Jadi supaya kita nggak kaget sendiri ya kan. Jadi emang sepenting itu sih mindset tentang keuangan jangka panjang seperti itu guys. Aku setuju banget nih sama Dwipa nih. Aku kasih nilai 100 nih. Yeay. 100. Dimana? Mulai dari kita sekarang nih, sejak muda nih, kita penting banget untuk menabung dari awal nih, apalagi berinvestasi, karena itu tuh banyak banget kita bisa mendapatkan hal-hal positif, mulai dari hal-hal yang kita targetin mungkin untuk membeli sesuatu, dan juga untuk tadi sebagai dana darurat tuh gitu. Ya. Bener banget, seperti yang udah dijelasin oleh kakak-kakak cantik dan juga ganteng ini. Jadi, untuk topik kali ini kita akan membahas tentang mindset and habit for financial success. Asik, emang asik banget nih. Kayaknya pembahasan kali ini bakal seru banget ya. Tentu dong. Iya. Lagi ngomongin apa? Uang. Siapa sih yang tertarik sama Iya. uang kan? Jadi nggak sabar nih buat spill tips and trick pengelolaan keuangan jangka panjang nih Sobat Cuan. Iya. Nah, di sini nih. Tadi aku dengar kata mindset nih. Mindset, iya. Oke. Jadi di mana nih kita tuh penting banget nih untuk mindset dari awal nih, untuk mindset keuangan yang sehat. Nah, setelah kita tahu nih mindset keuangan yang sehat, kita mulai ke step berikutnya, di mana kita harus mengubah mindset kita yang mulai darinya mindset menghabiskan uang menjadi mindset menghemat uang, atau dimana itu tuh lebih tepatnya tuh menabung atau berinvestasi gitu ya guys ya. Ya, memang sih menurut aku kembali lagi soal mindset itu emang penting banget sih ya guys ya. Karena menurut aku memiliki mindset yang baik itu pastinya akan membantu kita seperti dalam penentuan keputusan dan juga lain-lain. Dan juga kalau misalnya kita memiliki mindset yang baik, pastinya akan membantu kita dalam mengefisiensikan dari pengeluaran maupun pemasukan dari kita sendiri seperti itu. Karena mindset itu merupakan akar ya. Iya. So jadi sepenting itu memiliki mindset yang baik Bener banget kata Dipa. Aku juga pernah baca beberapa artikel mengenai tentang
mindset keuangan yang sehat itu bakal bisa membuat diri kita menjadi lebih disiplin, sama kita juga nggak bergantung sama orang lain gitu loh. Nah gitu sih yang dari artikel yang aku baca. Wah, Wow. emang keren banget sih kamu udah mulai baca-baca artikel itu, karena itu emang bagus banget sih mulai dari kita sekarang nih, apalagi itu berinvestasi sih mulai dari awal kita ini. Ya. Gitu. Wah, emang bener banget sih ya. Tapi di sini kembali lagi tentang pengelolaan uang seperti itu ya. Apalagi kita mahasiswa pasti banyak mengalami permasalahan tentang pengelolaan uang. Tapi jadi di sini salah satu masalah yang emang dialami oleh kebanyakan mahasiswa itu pastinya dalam pengelolaan uang. Dan aku juga dulu sebelum mengetahui tips and trick dari pengelolaan uang emang sama seperti itu. Jadi di sini pastinya Sebentar, ya. seperti sama kayak gitu tuh gimana tuh? Oh ya, sama tuh kayak misalnya kita ada permasalahan keuangan, ya kita nggak tahu kalau mau ngapain gitu. Jadi di sini solusinya adalah yang pertama kita bisa buat laporan bulanan seperti pemasukan dan juga pengeluaran seperti itu. Dan juga yang paling penting sih hindari pengeluaran yang over atau banyak seperti itu ya kan. Dan juga utamakan kepentingan atau kebutuhan dibanding keinginan. Gitu guys. Apalagi sekarang banyak yang FOMO gitu Ya, kan. FOMO, ya. Tuh, parah sih ya. Oke. Jadi setelah kita tahu gitu, ada nggak tips and trick lainnya nih? Nah, aku ada mau nambahin sih. Nah, kita kan mahasiswa ya. Kita pastinya punya KTM dong ya. Iya. Nah, dari KTM itu aku pernah pakai buat naik transportasi umum kayak bis-bis yang warna merah gitu. Tahu nggak kalian? Tahu. Nah, itu aku kan pakai KTM. Jadi kita bakal kena potongan gitu loh. Nah, Aku baru tahu loh malah ada yang kayak gitu. aku waktu ini nyoba pas awal masuk gitu. Keren. Jadi lebih hemat ya. Bener. Pemerintah sendiri ternyata dukung ya untuk kita sebagai mahasiswa atau mungkin masyarakat umum juga nih. Iya, meringankan kita sebagai mahasiswa dong. Apalagi kalau mahasiswa yang ngekos nih kayak aku sendiri juga nih. Ya. Emang sih pas banget sih tips and trick dari kalian berdua tadi ya. Sebentar, aku ada tips and trick lainnya nih. Apa Bisa tuh? juga kita menggunakan aplikasi untuk finansial nih. Iya. Dimana dengan menggunakan aplikasi finansial kita bisa mengatur keuangan kita mulai dari pemasukan dan juga pengeluaran kita agar terhindar dari impulsive buying atau hal-hal yang kita benar-benar sebenarnya nggak butuh-butuh banget gitulah. Nah, itu sangat-sangat mengatur cash flow kita guys, gitu. Yaps. Oke, tentunya pasti tips and trick tadi tentunya sangat edukatif dan sangat bermanfaat seperti guys. Pasti di sini teman-teman dan sobat cuan lainnya pasti pengen tahu nih seberapa penting sih punya mindset keuangan jangka panjang seperti itu. sangat penting. Benar. Nah, kenapa itu kira-kira? Oke, pastinya kenapa itu sangat penting. Nah, balik lagi ke tadi dana darurat, Dana ya darurat, kan? ya. Menurut kalian nih, dana darurat itu seperti apa sih? Wah, kalau dana darurat menurut aku sih penting banget sih ya. Aku juga penting. Kalau menurut Wanda gimana? Kalau dari aku sendiri ya, aku tuh misahin sendiri gitu loh dana untuk darurat gitu. Jadi dana darurat itu nggak bakal aku sentuh sama sekali kalau bukan untuk kepentingan yang darurat. Jadi nggak bakal aku sentuh karena kita kan nggak tahu ya untuk kedepannya tuh kayak gimana nantinya. Ya. Takutnya pas aku lagi banyak dana nih, tapi aku pakai dana daruratnya itu. Nah, nanti kalau ada situasi yang darurat banget, aku Ya. kan nggak jadinya nggak punya dana. Ya, emang seperti itu Ya, sih. benar sih, emang itu penting Itu sih banget. dari aku. Tapi semoga nggak terjadi ya hal-hal yang Oke. Kalau menurut Dwi Ipa gimana? Aku sih setuju banget sih kayak dibilang Wanda tadi ya. Emang dana darurat itu emang sepenting itu, apalagi kita kaum merantauers Anjay. Emang kita sebagai mahasiswa pasti banyak sekali pengeluaran yang tidak terduga, tapi di sini kan kita nggak tahu apakah kedepannya akan terjadi masalah seperti itu. Iya. Ya kan nggak tahu. Jadi dana darurat itu memiliki fungsi untuk meminimalisir hal-hal tersebut seperti itu guys. Oke, melihat dari darurat yang dana darurat di masa depan nih, itu kan menyinggung tentang jangka panjang nih. Iya. Tuh. Dimana dengan kita berinvestasi nih, mulai dari sekarang nih, karena dengan seiringnya berjalan waktu, kita itu akan
terus bertambah investasi kita, atau bisa dibilang akan menaikkan lah nilai itu. Nah, dari investasi tersebut bisa kita gunakan untuk dana darurat gitu guys. Gitu. Jadi ya setuju banget sih apa yang dibilang Alia tadi ya. Karena dengan kita memiliki pengaturan keuangan yang spesifik tentunya pasti akan memudahkan serta melancarkan dari pengelolaan keuangan kita menjadi lebih efektif seperti itu Juga guys. menjaga keamanan finansial kita. Ya, seperti itu. Betul banget kata Dwipa tadi. Dengan berpikir yang matang, dengan panjang, kita bakal dengan stabil mengatur keuangan kita. Aku mau nanya dong lagi. Boleh. Kalian Boleh, aman. apa sih strategi kalian untuk tetap termotivasi dalam mengatur keuangan gitu? Oh, ya kalau Apalagi kalau sekarang kan mahasiswa pasti sibuk dong, Ya. sibuk brokeran, lomba dan belajar, Betul. seperti itu. Ya, jadi kalau menurut aku sendiri dulu ya, karena kita udah nggak asing dengan kegiatan kuliah seperti belajar, dan belajar. Organisasi seperti juga. organisasi yang paling penting. Memang jadi menurut aku sendiri, jadi kita harus bisa menyeimbangkan antara kebutuhan kuliah, kegiatan kuliah dan juga kebutuhan finansial seperti itu. Dengan membuat penjadwalan yang seimbang, tentunya akan mengefisiensikan dalam pengaturan jadwal-jadwal lainnya. Dan juga di sini tidak luput juga kita harus mengutamakan tujuan finansial kita dari awal untuk menjadi lebih termotivasi seperti itu guys kira-kira. Ya. kalau dari Alia gimana nih Al? Nih aku setuju banget nih sama Dwipa, dimana kita dengan menentukan tujuan atau target kita itu membuat kita menjadi lebih fokus dan juga lebih disiplin nih dalam mengatur finansial kita. Nah misalnya nih kita punya target nih untuk dalam jangka pendek ini kita ingin liburan nih, kita bisa dengan menabung, dan juga bisa dalam jangka panjang nih kita punya target nih ingin membeli mobil yang mungkin agak pricey gitu ya, rumah kan mungkin. Jadi kita bisa mulai dari berinvestasi walaupun pelan-pelan nih kita dari sekarang nih sejak muda gitu. Iya. Emang investasi, menabung dan juga lain-lain itu emang sepenting itu ya guys ya. Penting banget. Ya. Apalagi untuk kita yang masih kuliah ini kan. Ya. Setuju Kebutuhan dana darurat dan juga lain-lain itu emang sangat penting ya. Wah, thank you banget nih buat Kak Dwipa dan juga Kak Bangga. Aku suka banget nih untuk pembahasan kali ini nih, apalagi tentang apa? Uang. Bener banget nih, pasti para sobat cuan nih udah banyak nih ilmu yang didapat nih. Pasti mereka juga kayak, tentang uang nih kayak, wah Pasti Ya. pada ini dong tertarik banget bener banget. Yap. Ya. Tapi kayaknya aku deh yang harusnya berterima kasih bagi Wah. Dwipa, Kak Alia. Ini Ya. sangat menarik banget pembahasan kali ini. Sama-sama. Tapi sayang banget nih Sobat Cuan, tapi kita udah berakhir. Nah, Tapi tenang aja Sobat Cuan nih. Untuk kalian yang masih punya pertanyaan yang mengganjal nih di diri kalian, bisa banget nih kalian menghubungi media sosial KSPM FEB Unut. Yeay. DM ya. Dan jangan lupa untuk Sobat Cuan semuanya, jangan lupa untuk pantengin terus Investasio KSPM FEB Unut next episode. Dan kalian juga bisa memberikan saran sekiranya terkait topik-topik yang akan kita bahas di next episode Investasio KSPM FEB Unut. Dan untuk itu cek dan pantengin terus IG KSPM FEB Unut dan pasti bakal direspon. ya bener banget kata Dwipa tadi. Nah, buat kalian yang masih bingung, gimana sih cara buka rekening efek? Nah, kalian bisa banget buat hubungi kita di IG @kspmfebunut atau mungkin bisa langsung datang ke sini nggak sih? Iya, bisa Galeri banget. Investasi FEB FEB Unut. Nanti kamu bisa ketemu loh kakak yang cantik-cantik ataupun Ya ganteng banget. Pokoknya di Mungkin sini. yang imut-imut. Iya. Aku juga boleh kok. Yeay. Datang aja ke sini ya. Oke, jadi sekian aja nih. Oke, aku ada pantun nih. Boleh Nanti banget. cakep ya. Oke. Oke. Ahem. Harus pemanasan dulu ya, harus pemanasan dulu ya.
Siap. Jalan-jalan beli Arumi. Cakep. Beli makan di jalan raya. Cakep. Selamat undur diri dari kami untuk Sobat Cuan semua.